beberapa hari Rasulullah SAW beliau tidak mendapatkan wahyu baru, tidak mendapatkan surat yang turun, belum ada lagi. Terakhir itu kalau nggak salah secara kronologikal itu sebelum ad-duha itu al-lail, dan al-lail itu juga secara coincidence juga surat sebelum di Quran itu dia surat sebelum ad-duha, tapi dia juga surat yang memang datang sebelum ad-duha ini turun dari Jibril. Al-Fajr. Al-Fajr. Oh, astagfirullah. Berarti Al-Fajr dulu. Jadi berapa hari setelah Al-Fajr itu ad-duha. Jadi berapa hari Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu dan beliau jatuh sakit dan tidak bisa sholat selama 1 malam atau 2 malam. Orang-orang kafir Quraisy melihat, wah ini Rasulullah SAW kayak Nabi Muhammad tidak mendapatkan lagi wahyu. Lalu datanglah sebuah wanita ke rumahnya untuk menjenguk Nabi Muhammad, dan bukannya menjenguk karena sakit untuk menghibur, dia malah menjenguk untuk mengolok-olok. Dan siapa wanita ini? Wanita ini merupakan Ummu Jamil. Harusnya dikasih suruh guess dulu. Ya, siapa Ummu Jamil? Ada yang tahu nggak Ummu Jamil? Siapa Ummu Jamil? Ada yang tahu, adik-adik atau kakak-kakak? Ummu Jamil yang saya maksud itu siapa? Wanita yang saya maksud, yang mendatangi Rasulullah, yang menjenguk sakit tapi malah mengolok-oloknya, bukannya menghibur Rasulullah SAW. Ada yang tahu? Gimana? Ya, kalau dia sudah lanjut. Itu siapa jadi? Ummu Jamil itu tantenya Nabi SAW. Tantenya. Tante yang mana? Tante yang mana? Tante dari omnya Nabi. Om yang mana? Omnya Nabi itu ada banyak. Ada yang ada baik, Abu Lahab, ada yang baik, ada Hamzah. Salah satunya itu Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah salah satu omnya Nabi, dan istrinya Abu Lahab yang juga di-mention di surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Itu yang datang ke Nabi SAW yang jenguk dan akhirnya mengolok-olokkan. Dia namanya Ummu Jamil dan dia tanya, di mana nih setanmu? Sudah pergi Mika? Gitu istilahnya kalau di bahasa Makassar. Mana nih setanmu, kemarin udah kasih kok kata-kata apa segala macam, mana nih sekarang? Tidak ada nih. Gitu. Dia kasih begitu Nabi SAW, dan waktu itu Nabi SAW lagi sakit. Ya akhirnya beliau mulai muncul ya pemikiran-pemikiran, meskipun dia bikin Nabi SAW sangat tahan begitu dengan banyaknya olok-olokan, cobaan-cobaan. Walaupun sangat sabar dan taat, tapi pada akhirnya kan Nabi SAW juga kemudian bertanya, kenapa yang biasanya saya dapat wahyu ini selama beberapa hari saya tidak dapat wahyu? Dia ini kan masih kita lupa kasih tahu ya, surat Ad-Duha itu Makkiyah. Iya, Makkiyah. Jadi surat ini turunnya itu sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ini masih awal-awal dakwah. Masih awal-awal dakwah. Fokusnya dakwah waktu itu masih di penguatan akidah, bukan ke peraturan dan segala macam, tapi penguatan tauhid dulu. Jadi kepercayaannya dulu, imannya dibangun, fondasinya dulu dibangun. Dan karena itu Nabi SAW sering dapat wahyu itu successive, berturut-turut. Tapi ini tiba-tiba langsung ada jeda yang lama. Akhirnya dia mulai khawatir kan, apalagi diejek-ejek. Terus dia mulai bertanya, siapa tahu, benar tidak ya nanti apakah Allah SWT benar-benar meninggalkan saya? Apakah saya diterlantarkan? Dibikin suuzon. Apakah saya betul? Ummu Jamil bikin Nabi SAW suuzon. Apakah saya melakukan kesalahan? Did I do something bad? Did I do something wrong? Mulai introspeksi diri, tapi agak jatuh juga ke ranah prasangka yang negatif. Lanjut Chris. Nih, jadi itu tadi Ummu Jamil merupakan istri dari Abu Lahab, tantenya Nabi, dan ya itu keluarganya Abu Lahab. Ya mungkin bisa kita bilang laknatullah ya. Mereka itu keluarga yang ya bisa dibilang sangat tidak baik. Kalau kata Ustadz Firanda, brengsek. Ya, orang-orang bejat, karena mereka terus mencoba untuk menghalang-halangi dakwah Islam, bahkan datang ke rumahnya bukan menjenguk tapi malah mengolok-olok Rasul. Nah, ini disebut setannya ini maksudnya siapa? Ya tidak lain dan tidak bukan merupakan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril kah yang, kalau bagi adik-adik yang belum tahu, malaikat Jibril lah yang selalu membawakan wahyu kepada nabi-nabi. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Nah, jadi selama berapa hari malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu, dan ketika dibilang ketika diolok-olok lah Rasulullah SAW, langsung datang malaikat Jibril, datang membawa wahyu surat Duha. Di sini disebut Duha walailiza saja mawaddah rabbuka wa maqala. 3 ayat pertama itu langsung keluar dari
langsung muncul. Sepertinya kalau waktu wahyu itu turun itu Rasul mengucapkan kan, langsung langsung diucapkan. Langsung diucapkan, dibisikkan oleh Jibril ke Rasulullah SAW kalau nggak salah seperti itu. Dan wallahu alam, dan 3 ayat pertama ini yang keluar, dan ini sumbernya dari Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dari hadis-hadis Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Hakim, dan lain-lain. Bahwa di sini jadi ada sanadnya, ada saksinya. Jundub menarasikan bahwa dan seterusnya, he said that he heard Jundub say that Jibril was slow in coming to the messenger of Allah. So the idolater said Muhammad Lord has abandoned him. Dan ini juga di hadis ini menjelaskan bahwa Jundub mengatakan bahwa malaikat Jibril alaihissalam datangnya lama untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga para idolaters atau para penyembah patung, idol berhala, idol itu kan Latta, Uzza dan lain-lainnya, itu mereka berkata bahwa Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya, sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Duha. Ya. Ini udah semua belum? Sudah, bawah. Oke. Jadi lanjut di yang walaili idza saja. Oke. Walaili idza saja, but the night when it darkens. Jadi so it means darkens, settles. Darkens meaning it settles and overcomes them. Jadi artinya dia menghampiri dan menyelimuti waktu. Ini cuma penjelasan dari Ibnu Katsir tentang maksudnya walaili idza saja. Habis itu ini ada juga sebuah kemiripan di surat lain, di surat Al-Lail, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla, by the night as it envelopes, by the day as it appears. Jadi surat Al-Lail ini menguatkan pendapat bahwa wal-laili idza saja ini maksudnya sama-sama menyelimuti, waktu pagi diselimuti oleh malam. Jadi ini dari penjelasan secara etimologis sepertinya ya. Jadi wadduha wal-laili idza saja itu adalah pembuka dulu sebelum intinya. Jadi Allah SWT sering buka surat dengan sumpah. Sumpah untuk menguatkan poin yang akan disampaikan setelahnya. Nah, apa poin yang akan disampaikan setelahnya? Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Your Lord has neither forsaken you nor he hates you. Jadi ya ini ayat ini untuk menguatkan Rasulullah SAW setelah diolok-olok tadi oleh kaum kafir Quraisy bahwa Tuhannya Muhammad telah meninggalkan dia, atau seperti itu. Mau nambahin. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala, di kajian Ustadz Numan Ali Khan, bukan Ustadz sih, Brother Numan Ali Khan, itu Brother Numan bilang kalau misalnya mawadda'aka rabbuka wa ma qala itu bisa dikomunikasikan dengan berbagai cara yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala khusus mengomunikasikan dengan cara ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan ini sebagai sebuah refutation atau bantahan. Jadi ini adalah sebuah bantahan terhadap sebuah kalimat argumen yang disampaikan sebelumnya, atau bantahan terhadap pemikiran Nabi SAW yang mungkin dipikirkan. Jadi ini bantahan bahwa tidak, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu ataupun membencimu. Jadi wadda'aka rabbuka wa ma qala, meninggalkan kamu dan membencimu. Kalau nggak salah yang saya masih ingat, wa ma qala itu artinya kayak membuang sisa-sisa makanan kalau misalnya sudah tidak butuh. Jadi kayak wa ma qala artinya kayak dan tidak pula saya buang kau karena saya sudah tidak butuh lagi. Kayak begitu. Jadi di situ arti qala. Jadi abandon ya. Abandon sebenarnya maksudnya bukan cuma meninggalkan atau ignore, tapi juga abandon karena tidak butuh lagi. Kayak dibuang kayak nggak butuh lu. Iya. Jadi ini adalah sebuah bantahan. Tidak betul. Saya tidak apa yang kau pikirkan mungkin suzon yang dikasih oleh syaitan tidak betul. Saya tidak tinggalkan kau. Dan mungkin satu hikmah ini pendapat saya pribadi ya, bahwa silakan. Jadi pendapat saya pribadi kalau di sini ya saya mengambil hikmah mawadda'aka rabbuka wa ma qala, di sini artinya kayak tidak selalu gitu. Ketika misalnya ada doa kita tidak dikabulkan, doa atau hal-hal yang artinya kita jaga sholat, jaga puasa segala macam, tahajud segala macam, tapi
masalah kita tidak selesai-selesai, justru tambah parah. Nah, tiba-tiba ada tambah masalah. Malah ada tambah masalah lagi, Ya, atau kita sudah berdoa, Allah SWT belum kabulkan, segala macam, lama sekali tidak dikabulkan. Tidak berarti bahwa Allah SWT meninggalkan kita. Meskipun sebelum-sebelumnya selalu kalau kita berdoa itu dikabulkan begitu. Ini juga kemarin kajiannya Ustadz Numan juga tentang bagaimana doa itu akhirnya dijawab oleh Allah. Jadi ini menurut saya hikmahnya adalah kita juga tahu bahwa ketika misalnya kita berdoa itu tidak selalu, kalau misalnya tidak dikabulkan tidak berarti bahwa Allah SWT benci kita. Dan sebaliknya, kalau kita dikasih terus nikmat, kalau kita dikasih terus dikabulkan terus doanya kita, tidak berarti bahwa Allah SWT suka kita. Wallahu alam. Kayak itu dalilnya sebenarnya ada. Di surat Al-Fajr. Oh begitu. Iya. Bagaimana ayatnya apa? Aduh, nggak tahu. Fa'amal insana itu. Oh ya, fa'amal insana idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka apa namanya? Ini konteksnya rezeki ya. Ya, konteksnya rezeki. Jadi kalau di surat Al-Fajr disebutkan bahwa jangan kau kira gitu istilahnya. Jangan kau kira kalau misalnya saya kasih kau nikmat banyak sekali berarti saya sayang kau. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan jangan kau kira kalau misalnya kita kasih kurang rezekimu berarti saya kasih hinakan kau. Jadi kita tidak sama seperti bagaimana kita melihat orang-orang kaya di dunia, orang-orang kafir yang banyak kaya. Ya jangan kita kira Allah SWT sayang mereka, kan banyak ateis yang bertanya. Kayak kalau misalnya Allah memang memuliakan orang Islam, kalau memang orang Islam itu akan masuk surga, kenapa orang Islam harus banyak miskin? Banyak miskin, banyak di ini. Kenapa orang kafir justru banyak kaya? Kenapa yang menguasai dunia sekarang itu orang kafir? Ya Allah SWT tidak berarti kalau dia kasih nikmat berarti dia sayang. Makanya kita selalu harus was-was ketika kita punya nikmat, ya kita yang pertama kita lakukan itu bersyukur. Istilahnya buat orang-orang kafir tersebut. Apa? Namanya istidraj. Apa itu Fikri? Istidraj itu ya itu Allah SWT memberikan nikmat terus-menerus banyak, entah itu materi atau nikmat ilmu atau dan lain sebagainya, tapi sebenarnya Allah tidak ridho. Itu justru malah menjadi nauzubillah min dzalik. Itu malah menjadi bukan malah ujian, itu sebenarnya lebih parah dari azab. Itu Allah biarkan kita sesat, nauzubillah min dzalik, kita dibiarkan seperti itu. Jadi biarkan sesat oleh nikmat dunia sehingga kita lupa sama Allah, kita lupa hal-hal yang sebenarnya lebih penting daripada hal-hal tersebut, daripada rezeki, daripada pangkat, kedudukan, fame, kekayaan dan lain-lain. Jadi itu istidraj. Jadi ya itu tadi, jangan berprasangka sama Allah, jangan berprasangka buruk sama Allah, selalu berprasangka baik. Insya Allah kita bisa diberikan kekuatan untuk istiqamah, berprasangka baik pada Allah SWT. Jadi itu sedikit hikmah yang saya tangkap dari ma'wada'aka rabbuka wa ma qala. Baru muncul tadi. Kemudian dilanjutkan kalau boleh saya. Silakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi and indeed the hereafter is better for you than the present. Nah, ini adalah tafsiran dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bilang walal akhiratu khairul laka minal ula, artinya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi ada banyak perbedaan pendapat di antara kalangan mufassirun atau orang-orang yang mentafsirkannya. Salah satunya pendapat seperti ini. Nah, pendapat lain itu yang disetujui oleh Ustadz Firanda sama Brother Numan Alifah itu adalah pendapat yang mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu, dan akhirat bukan akhirat tapi akhir, khairul laka, lebih baik daripada kamu, minal ula, daripada ula itu artinya the present atau sekarang saat ini. Jadi akhir itu lebih baik padamu saat ini. Not necessarily akhirat better than dunia ya. Ya, jadi pandangan lainnya yang diungkapkan adalah bahwa Allah SWT bilang ke Nabi SAW, jangan kau sedih, saya tidak tinggalkan kau, dan masih panjang perjalanan, karena akhir dari karirmu ini sebagai Nabi itu akan lebih baik daripada sekarang. Dan kita tahu, we know that for a fact ya, bahwa at the end of Nabi SAW era of prophethood, we have sebuah negara Islam yang berdiri, kemudian we have Fathu Mekah. Ya, dan kejayaan Islam itu justru ini juga sih for a fact bahwa kejayaan Islam terus berkembang walaupun setelah Nabi SAW pun kejayaan Islam terus berkembang. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula, ini adalah pesan dari Allah SWT yang mengatakan masih panjang perjalanan akhir insya Allah akan lebih baik daripada awal. Ini juga jadi hikmah buat kita, jadi bahwa kita melihat the future itu selalu optimis.
Jangan melihat kayak misalnya kita dilanda keburukan, dilanda ujian, dilanda berbagai macam ujian secara material atau secara psikologis. Jangan merasa bahwa jangan lose hope lah, jangan terlalu lama depresi, jangan terlalu lama dalam kesedihan, karena sebenarnya Allah di Wadduha ini sebenarnya surat yang menghibur, bukan cuma menghibur Rasulullah SAW, tapi juga Allah Azza wa Jalla menghibur kita. Kayak dikasih puk-puk gitu ya. Tenang saja, tenang. Jangan bersedih, insya Allah masih panjang perjalanan. Bagus di nanti. Insya Allah nanti bagus gitu. Jadi ada nuansa optimism gitu di ayat ini. Oke, lanjut. Ayat 5, Fikri. Ingin membahas dulu juga. Indeed, the hereafter is better for you. Yang di Ibnu Katsir ini memang ditranslate di Indonesia kan memang dan sungguh yang kemudian itu lebih baik. Di sini juga memang di kemudian, bukan akhirat, tapi di Ibnu Katsir ini hereafter is better than you. Jadi memang ada berbagai pendapat ulama, dan di sini bagusnya kita belajar dari banyak sumber, banyak ustadz. Jangan cuma fanatik kepada satu ustadz. Kayak mungkin sebuah a certain organisasi sekte yang terlalu fanatik kepada satu ustadz itu tidak direkomendasikan untuk seperti itu. Kita harus banyak ustadz dan ulama yang perlu kita ikuti. Imam saja ada 4 kan, ada Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Tapi jangan terlalu eksklusifkan diri juga. Jangan terlalu eksklusifkan. Jadi di sini kalau di Ibnu Katsir ini hereafter, maksudnya memang literally secara harfiah dia bermaksud akhirat. Beliau maksud memang akhirat lebih baik dari dunia, dan itu memang benar. Tapi juga bahwa tadi pendapat ulama yang sebelum yang lain juga bahwa the future is better than sekarang gitu. Kita harus selalu yakin bahwa masa depan pasti akan lebih baik dari masa sekarang. Oke, ayat selanjutnya. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Verily your Lord will give you so that you shall be well pleased, atau dalam terjemahan Indonesianya, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ini juga merupakan sebuah, kalau dari Ustadz Firanda, dan juga dia mungkin mengacu dari kitab At-Tabari dari Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau itu ingin mengemphasize juga bahwa di sini juga selain tadi kasus ini, Allah juga mengambil kacamata. As a fact, tadi suaranya. Jadi as a matter of fact, bahwa Allah akan memberikan karunia kepada kita sehingga kita puas. Lanjut. Udah di mute. Oh ya, jadi tadi sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. And verily your Lord will give you so that you should be well pleased. Jadi kita juga selain harus optimis dengan masa depan, kita juga harus yakin bahwa Allah itu pasti. Iya, tapi Kak Isbinda terlalu banyak dia. Iya. Kedengaran. Boleh di-mute dulu. Kata Titabe. Sudah jadi kan host. Sudah di-mute. Makasih. Iya. Ya, jadi tadi selain kita optimis dengan masa depan, kita juga harus meyakini dengan hakul yakin bahwa Allah, dengan keyakinan paling tinggi ya, hakul yakin bahwa Allah pasti akan memberikan. Selain memang di sini kan ini untuk Rasulullah SAW, bahwa Rasul akan diberikan kenikmatan, akan diberikan rezeki, dan beliau akan menjadi lebih puas dari yang dia bayangkan. Dan ini juga bukan cuma pesan buat Rasulullah SAW, tapi ini juga hiburan dan pesan bagi kita sebagai umat Muslim bahwa kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan nikmat, atau insya Allah bahkan kita bisa masuk ke golongan hamba yang soleh, amin ya rabbal alamin, dan mendapatkan nikmat berupa surga dan jannah, insya Allah bahkan jannatul firdaus. Jadi kita pasti akan puas dengan nikmatnya Allah. Jangan merasa gimana nih nanti kalau misalnya mati, Allah nanti mungkin tidak kasih nikmat yang saya inginkan, dan tidak kasih ini. Sebenarnya tidak mungkin. Pasti Allah akan bikin kita puas. Seperti itu. Ada pendapat lain? Ya begitu, Ji.
apa namanya, banyak sekali ajar, banyak sekali reward yang akan diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan. Jadi ini sebenarnya satu nada sebenarnya dengan ayat sebelumnya, Fikri. Jadi kayak ayat sebelumnya bilang, jangan kau sedih, saya tidak terlantarkan. Suaranya hilang deh. Dek Fajri, apakah suaranya Salah kali ya. Freezing kayaknya ini. suaranya mati? Ya. Mana ayah? Ayah juga Hilang. freezing ya. Iya, kayaknya lagi biasanya masuk Oh, kembali langsung. Oke. sinyal kayaknya ya. Sorry, minta maaf Iya, sinyalnya. koneksi hari. Oke. New share. Yes, sudah Mi. Jadi tadi apa the numerous bounties of the hereafter. Jadi kita akan diberikan nikmat yang banyak. Dan tadi masih senada dengan ayat-ayat sebelumnya Iya. bahwa Allah ingin menghibur Rasulullah SAW. Tapi juga secara tidak langsung menghibur kita juga sebagai umat Muslim. Bahwa ya, tapi ini sebenarnya memang lebih khusus ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nanti kalau akan banyak ini jadi memang surat ini menghibur dan apa namanya mengingatkan begitu. Nah, bagaimana mengingatkannya ada di ayat selanjutnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apa di Ibnu Katsir ada lagi tambahan, ada lagi pendapat. Silakan. Jadi apa tadi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, meaning in the final abode Allah will give him, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, until he pleases him concerning his followers and in that which he has prepared for him from his generosity. From this will be the river of Al-Kautsar, which will have domes of hollowed pearls on its bank, and the mud on its bank will be the strongest fragrance of musk. Jadi ini ada pendapat tambahan lagi dari Ibnu Katsir bahwa yang secara lebih spesifik lagi apa yang akan membuat dia puas selain tentang tentang umatnya, yang umatnya akan terus bertambah, dan Allah juga sudah mempersiapkan bounties atau kayak reward, rezeki ya. Reward itu bahasa Indonesia lupa. Balasan yang terbaik, dan salah satu itu dari Al-Kautsar. Nah, ini Al-Kautsar ini maksudnya apa? Ini padahal ada di surat Al-Kautsar kan. Nah, surat Al-Kautsar ini maksudnya River of Al-Kautsar. Jadi di surga itu ada sebuah sungai yang mengalir yang banyak yang wanginya itu madnya itu seperti harumnya itu seperti harum kasturi, bahkan jauh lebih harum wangi daripada itu. Dan juga dia banyak bukannya lumpur atau bebatuan kerikil, tapi permata yang ada yang sebagai batu-batu di sungai tersebut. Dan itu merupakan janji Allah bahwa Rasul dan umatnya itu, Rasulullah SAW dan umatnya akan mendapatkan Al-Kautsar, akan bisa minum dari Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar yang dimaksud di surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar, sesungguhnya kami memberikanmu Al-Kautsar. Itu pikir begitu. Ya, jadi maksudnya Al-Kautsar ya sungainya. Jadi itu sungai yang dijanjikan untuk Nabi SAW. Tapi itu nanti mungkin di lain kajian Al-Kautsar, karena ada pendapat lain selain sungai. Nikmatnya itu bukan cuma nikmat yang terus-menerus, tapi ada juga nikmat lainnya. Tapi itu nanti lain kali lah. Surat Al-Kautsar. Oke. Ya, jadi tadi seperti yang saya bilang ini ada beberapa section tadi Ad-Duha tuh ada bersumpah, kemudian refutation, kemudian ada penghiburan, dan sekarang ada mengingatkan. Setelah dihibur kemudian diingatkan. Alam yajidka yatiman fa'awa, did he not find you an orphan and gave you a refuge? Apakah dia tidak menemukan kamu sebagai seorang anak yatim dan dia memberikan lindungan. Melindungi. Bagaimana Ustaz? Itu bukan Ustaz. Ya. Wait. Jadi I think ini mengingatkan bahwa dulu Allah Azza wa Jalla, dia menyelamatkan Rasul itu bukan cuma sejak kenabiannya. Tapi ini agak pendapat saya sendiri ya. Bahwa Rasulullah SAW itu dari dulu sudah ditolong, dari sebelum Rasul mendapat kenabian, Allah sudah memberikan banyak pertolongan. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menemukanmu sebagai anak yatim, selalu dijadikan
dia dilindungi karena apa, anak yatim itu tidak ada orang tuanya, dan tidak semua orang ingin apa ya, apalagi pada zaman itu tidak semua orang mau melindungi anak-anak yatim gitu. Tapi Rasulullah SAW terus dapat perlindungan dari keluarganya, dari omnya, dari kakeknya, dan terus menerus. Jadi terus dijamin oleh Allah perlindungan dari beliau. Dari ini juga sebuah hikmah yang bisa kita petik, dan ini pendapat saya sendiri ya, bahwa Allah SWT itu menjamin dan the only protector. Jadi ya, biasanya ada sebuah zikir yang biasa kita ucap, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma Allah lah, cukuplah Allah sebagai pelindungku gitu. Cukuplah Allah sebagai kita sufficient, kita cukup dengan Allah sebagai pelindung dan pemberi nikmat. Jadi di sinilah kita bisa meyakini bahwa Allah itu selalu melindungi kita, dan tidak ada tempat lain untuk meminta perlindungan kecuali Allah. Dan dalilnya sudah ada di surat Al-Ikhlas, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Aku berkatakanlah bahwa aku berlindung kepada Allah yang Maha Esa. Dan itu sudah banyak dalilnya di surat 3 Qul itu. Kita memang cuma bisa minta perlindungan kepada Allah. Kalau my take on this pribadi, kalau tidak salah ya, ini memang cukup straightforward sih. Jadi ini diingatkan Nabi SAW bahwa bukannya kau dulu yatim dan kemudian kita angkat kau, kita lindungi kau, kita kasih perlindungan, kita kasih kecukupan segala macam. Jadi diingatkan lagi bahwa dia dulu yatim. Jadi ini cukup straightforward ayatnya. Nah, tapi pendapat Fatir, jadi selain mengingatkan bahwa dulu dilindungi Allah yang melindungi kita, di sini nanti yang Ibnu Katsir tidak yang iya, tapi itu kan kaitannya dengan ayat selanjutnya nanti. Lanjut nih Pak. Ya ini just as you were an orphan and Allah sheltered you, then do not oppress the orphan. Jadi nanti berhubungan dengan ayat-ayat selanjutnya, yaitu fa'amal yatima fala taqhar. Silakan lanjut. Kemudian wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, dan dia menemukanmu dhalala atau dhallan itu dhalin itu orang-orang yang sesat, kesesatan. Jadi maksudnya sesat di sini apa? Artinya tidak diberi petunjuk, tidak mendapatkan petunjuk Islam. Nabi SAW bukan berarti orang sesat. Dulunya sebelum wahyu turun, Nabi SAW sudah adalah orang yang terpuji. Dan salah satu panggilannya itu adalah Al-Amin atau yang Al-Amin yang terpercaya. Jadi memang meskipun wahyu belum turun, Nabi SAW memang pribadinya sudah bagus sekali. Tapi tetap saja petunjuk wahyu hidayah itu akhirnya datang dan memberikan ibaratnya kita bisa bilang cahaya. Cahaya maksudnya apa? Cahaya ilmu, cahaya pengetahuan. Jadi pengetahuan ini yang diibaratkan cahaya sehingga menyentuh hati. Dan ketika dia sudah menyentuh hati akan menyentuh perilaku, dan itu yang dibilang ilmu dan petunjuk. Jadi wajadaka dhallan fahada, dan bukannya dulu kau itu tidak punya petunjuk, tidak ada arah, dan kami mengarahkanmu dan kami memberikan kamu petunjuk melalui petunjuk wahyu, petunjuk Islam, wahyu. Ya, habis itu lanjut lagi di ayat berikutnya. Wajadaka ailan fa'aghna, dan ini pengingat lagi ketiga. Dan and he found you poor and made you rich. Wajadaka ailan, yang mendapatimu sebagai orang yang kekurangan. Artinya anak yatim, kesan Nabi SAW dulu, orang dia tidak punya kerja, tidak ada harta warisan. Ya, tidak ada harta warisan kesan. Jadi Allah SWT dulu angkat Nabi SAW yang dulunya anak yatim dan kekurangan, akhirnya diberikan kecukupan, dan bahkan di tafsir ini dibilang made you rich, kaya tuh. Karena beliau Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, itu satu. Siti Khadijah yang adalah seorang orang yang kaya sekali. Ya. Ibaratnya women CEO dari banyak women CEO. Jadi dulu sudah ada ini ya, inclusivity. Ya, betul. Gender equality. Jadi bukan jangan kira cuma di zaman sekarang ada isu-isu gender equality, feminism. Padahal dari dulu sebenarnya woman empowerment itu juga sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi SAW menikah dengan Khadijah, yang akhirnya otomatis membuat Nabi SAW the husband of the richest girl in town gitu. Ya. Jadi kayak dia walaupun jauh beda umur, meskipun umurnya beda sekali. Begitu. Jadi kaya. Dan bukan cuma itu, setelah itu Nabi SAW ketika pindah ke Madinah dan sebagainya, kan Nabi SAW dapat sebenarnya banyak sekali
banyak sekali dapat harta, toh. Bekas rampasan perang dan sebagainya. Itu sebenarnya membuat Nabi SAW bisa kaya sebenarnya, berkecukupan. Basically, Nabi Muhammad SAW nanti kan di Mekah dan Madinah akan jadi ini the leader. Ya, Jadi he was a leader, dan dia actually memiliki banyak kekayaan sebetulnya kalau dia mau show off, tapi kan tentunya tapi akhirnya Rasulullah SAW banyak sekali kasih orang, setiap kali dapat harta kasih orang. Jadi di sini Allah SWT ini again kita coba ingat ketika Nabi SAW menerima wahyu ini, surah ini turun ketika belum pindah ke Madinah, tapi pada saat yang sama diingatkan kembali begitu bahwa kita jadikan kau kaya. Nah, dan di sini pandangan lain banyak perbedaan translation ini juga. Jadi di Indonesia itu yang dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberi kecukupan. Jadi bukan, kalau di sini kan and he found you poor and made you rich, tapi di Indonesia itu lebih mengarah ke translation yang mengartikan fa'agna itu bukan rich tapi cukup. Ya, sebenarnya agna memang cukup, bukan itu. Allah Maha Ghani, itu cukup sebenarnya. Wani ya. Ya, jadi dulu kau kekurangan, kemudian kita kasih kecukupan. Nah, pandangan lain di tafsir Ibnu Katsir dibilang bahwa di sini agna itu bukan kecukupan secara harta, tapi kecukupan secara jiwa juga. Jadi rich kaya itu jangan cuma berpikir kaya itu karena banyak hartanya, tapi juga banyak ilmunya, banyak mungkin juga secara pribadi, secara akhlak dia rich. Jelaskan lebih lanjut aja. Seperti hadisnya Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Ghina di sini yang dipakai kata yang sama, ghina. Jadi wealth is not determined by abundance of possessions, but wealth is the richness of the soul. Kekayaan tidak ditentukan dari banyaknya harta, tapi kekayaan ditentukan dari kekayaan jiwa. Jadi ada pandangan lain yang mengatakan fa'agna di sini artinya kekayaan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya kita sepertinya dua pendapat jika yakini benar. Ya kita oke. Nah, ini ada teman namanya Ghani ya. Berarti itu artinya cukup ya. Ghani. Teman Ghani. Gitu Ghani. Berarti kata asal nama itu berarti memang Ghani ya. Itu dari kata situ ya. Cukup atau rich bahkan bisa. Nah, ini kita tadi again saya ingatkan ini sectionnya baru lagi. Jadi setelah section diingatkan, kemudian section berikutnya dari surat ini adalah apa yang akhirnya harus dilakukan ketika kau sudah dapat ini nikmat. Allah SWT mengingatkan Nabi SAW, dulu kau begini, kita kasih begini, dan kemudian apa yang harus kau lakukan ketika kau terima ini nikmat. Maka kemudian kembali lagi kita mengacu ke ayat yang tadi, fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau kemarin kita kasih kau itu anak yatim, sekarang kita angkat kau dan kita kasih beri kau perlindungan, kita kasih kau kecukupan, maka jangan perlakukan anak yatim janganlah menghumiliate, dipermalukan. Jangan dibiarkan mereka itu seperti di jalanan cuma anak yang terlantar gitu. Jadi di sini juga ada, kalau nggak salah itu pendapat dari At-Tabari kali ya, Wallahualam, atau mungkin ini pendapat saya sendiri, tapi pernah ada kajian yang memang mengencourage, direkomendasikan bahwa memberi kepada anak yatim itu, memberikan kepada anak yatim atau melindungi anak yatim itu tidak cuma dengan kita kasih uang atau kita kasih uang kepada badan. Ini kajian Ustaz Firanda ya. Jangan cuma kasih uang, tapi lebih direkomendasikan itu kita benar-benar melindungi mereka, kita datangi mereka, ajak untuk buka puasa bersama, kita ajak makan, kita benar-benar mencoba berkenalan, mencoba bertanya, menyayangi mereka seperti menyayangi anak sendiri. Jadi jangan cuma saya mau bantu anak yatim, udah kasih duit selesai. Nah, yang direkomendasikan adalah kita benar-benar menghampiri mereka, mendatangi dan menyayangi mereka, selain juga memberikan rezeki ya dari apa yang kita punya. Jadi ini juga nasihat buat saya pribadi juga. Memang akhirnya tidak salah gitu, bagus ketika kita akhirnya danai anak yatim, kita kasih uang segala macam. Tapi memang the highest reward, the highest degree ketika Allah SWT bilang fa'ammal yatima fala taqhar, jangan dihardik tapi diayomi, ya, adalah mengayomi. Jadi besar sekali itu pahalanya orang yang ambil anak yatim kemudian dididik. Bukan cuma dikasih uang, diajarin ya. Iya, dikasih perlindungan, dikasih baju, tapi diajari, dididik sehingga sampai jadi orang. Ini Ustaz Firanda sendiri bilang. Jadi sampai jadi orang hebat sendiri. Iya, jadi sampai jadi orang yang bisa bekerja memenuhi ininya sendiri, punya kebutuhannya sendiri. Itu makanya
itu adalah the best practice gitu, best practice untuk men-treat anak yatim yang disebutkan gitu. Nah, kemudian pandangan lain itu dari salah satu orang yang banyak ibu saya sendiri dan ayah saya sering dengar kajiannya, namanya Abah Devi, almarhum Devi Nasution, dulu pemusik, dan beliau sering memberikan kajian dan itu bagus sekali, kita ambil manfaatnya. Jadi beliau bilang memang salah satu ibaratnya kayak peringatan dan sugesti dari Abah Devi almarhum adalah hati-hati ketika kita membangun sebuah yayasan, meskipun kita punya niat baik, tapi memang challenge-nya dalam membangun yayasan anak yatim itu adalah gimana caranya kita tidak memakan harta anak yatim. Karena memang dosanya memakan harta anak yatim itu besar sekali. Jangan sampai kita malah juga mengkomersialisasikan anak yatim. Iya betul. Jangan sampai kita mengkomersialisasikan untuk keingin kita sendiri. Ya, ini ada pesan sponsor katanya jangan terlalu lama. Jadi tolong siapapun yang mendengarkan, tolong diperingati saja kalau kita terlalu lama ya. Lanjut. Itu masih ada satu surah lagi toh. Masih ada satu surah lagi. Tapi boleh to be continue toh. Boleh dikasih tahu ini sampai jam berapa biar kita bisa lebih mawas. Jam 10 tuh benar. Biasanya bisa sampai 10.30 kalau enggak salah ya. Karena tadi telat ya, harusnya 8.30. Ya, 8.30 lah Kak Dena. Ya, boleh. Kita cukupkan sampai jam. Ya. Pesan sponsor bilang jangan lupa pertanyaannya juga belum, jadi kita coba cukupkan sampai jam 9. Oke. Insyaallah. Jadi fa'amal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Dan janganlah menolak orang-orang yang meminta. Bagaimana maksudnya, Fikri? Cukup straightforward ketika orang, karena di sini kan seperti ketika waktu Rasulullah SAW dulunya tidak berkecukupan sehingga menjadi punya banyak harta, punya banyak kecukupan secara jiwa dan raga, secara batin juga. Janganlah kita menolak ketika ada orang yang meminta. Padahal Allah kan dulu kita minta kepada Allah, Allah tolong. Nah, ketika ada orang miskin meminta kepada kita, tentunya kita tolong juga. Ibnu Katsir menyebutkan, "Just as you were poor and needy and Allah made you wealthy, then tell about Allah's favor upon you." Seperti itu. Ya cukup straightforward lah, cukup jelas mencoba. Jadi intinya kalau ada yang minta-minta, jangan kita tolak. Jangan ditolak, apalagi ditolak dengan kata yang kasar, jangan sampai nauzubillah. Oke, lanjut. Kemudian ayat terakhir dari surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits and proclaim the grace of your Lord. Proclaim. Jadi bagaimana terjemahan bahasa Indonesia itu? Kalau terjemahan bahasa Indonesia itu, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan. Proclaim, nyatakan. Tapi ada dalam kurungnya. Apa? Nyatakan dengan bersyukur. Apa maksudnya itu? Ya itu berarti ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus minimal mengucapkan saja alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita be grateful kepada Allah. Kalau di Ibnu Katsir Hafizahullah menjelaskan bahwa pada hadis At-Tirmidzi recorded dengan sahih sanadnya Abu Daud bahwa whoever overcomes some test di sini ini mungkin konteksnya lebih ke ujian ya. Whoever overcomes some test or calamity and mention it to others, then he is indeed thankful. And whoever conceals it, then indeed he was ungrateful. Abu Dawud was alone in recording this hadith. Jadi siapapun yang habis mendapatkan ujian atau cobaan atau bahkan mungkin musibah, terus dia berhasil melewatinya, berhasil sukses melewatinya, lalu dia memberitahukan kepada orang-orangnya, alhamdulillah Allah telah memberikan saya kecukupan, saya berhasil melewati ujian ini. Itu sudah atau bahkan juga bilang cuma menyatakan kepada orang lain bahwa saya barusan melewati ini karena ditolong. Itu juga sudah dianggap bersyukur. Namun bersyukur yang lebih baik lagi adalah kita memperbanyak ibadah setelah diselamatkan oleh Allah, setelah mendapatkan nikmat oleh Allah. Ya, kalau tadi itu konteksnya ke melewati ujian, cobaan atau bahkan musibah. Ya. Mau menambahkan, jadi di sini waktu saya pribadi pertama kali lihat ini ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan sebenarnya banyak sekali sumber yang bilang
proclaim, siarkan. Jadi kalau misalnya kita dapat nikmat, maka kita siarkan. Nah ini saya sebenarnya cukup dilema, Fikri. Kenapa saya dilema? Karena kalau misalnya kita terlalu banyak siarkan, bisa jadi ada orang yang iri. Atau bisa jadi itu merupakan cara kita flexing. Show off ya? Show off. Astagfirullah. Jadi terkadang memang susah gitu. Nah, bagaimana akhirnya Ustadz Firanda dalam kajiannya menyikapi hal ini. Jadi Ustadz Firanda bilang betul, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu sebenarnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita coba siarkan dengan niat untuk bersyukur, kita siarkan ke orang-orang bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan ini nikmat. Tapi ada beberapa caveats, ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah jangan sampai di dalam hati kita ada niatan untuk flexing, untuk show off, untuk ria, untuk menyombongkan diri. Itu syirik ya. Itu syirik kecil. Ya. Jadi insya Allah Allah SWT lindungi kita semua dari ria. Jadi yang pertama ketika kita mau siarkan, kita memang kasih tahu tujuannya untuk bersyukur. Contohnya kalau misalnya ada kumpul-kumpul keluarga, terus habis itu kita bilang alhamdulillah kemarin itu saya hampir jatuh dari motor tapi syukur sekali tiba-tiba tidak ya. Itu salah satu bagian dari bersyukur. Kita bersyukur sebenarnya. Ya. Kita proclaiming, fahaddits menyampaikan. Jadi atau misalnya ya cerita-cerita sama teman kemarin tuh cerita yang baik-baik. Itu juga memang bisa menggantikan daripada cerita-cerita, karena kalau cerita-cerita itu kadang malah bawanya ke gosip, iya. Menceritakan orang lain. Mending kita ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Allah SWT sudah kasih ke kita. Nah itu syarat pertama, jangan sampai kita punya niatan buruk gitu di dalam hati. Nauzubillah min dzalik, niatan ria. Kemudian yang kedua itu ketika kita perhatikan audiensnya juga. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita fahaddits, kita siarkan nikmat Allah, kita siarkan ke orang-orang yang mungkin akan bersirik ke kita gitu. Apa contohnya? Contohnya mungkin apa ya? Nggak tahu. Mungkin kayak misalnya seorang gubernur dia kasih tahu ke apa saudara-saudara, enggak juga. Sudah ya. Ada yang ini. Jadi contohnya misalnya ya ada orang yang mungkin kita tahu kurang berkecukupan dibandingkan kita. Kalau kita kasih tahu. Terus kita kasih tahu kemarin tuh saya dapat THR 2 kali gaji. Terus dia tidak dapat THR sama sekali, belum dapat kerja misalnya, atau tidak dapat THR sama, pasti dia langsung merasa bagaimana kan? Ya nggak semua, pasti ada dia. Kita perhatikan audiens, jangan sampai kita siarkan nikmat Allah, tapi audiensnya juga akhirnya berpotensi sekali untuk. Ya, tapi menurut saya itu lebih ke pribadi masing-masing. Kalau dia emang suuzon, kayak kalau dia husnuzon, dia merasa wah alhamdulillah berarti mungkin saya akan dapat juga dari Allah. Memang harus optimis terus. Makanya, apalagi ini ad-duha itu temanya lebih ke optimis, lebih menghibur. Makanya baiknya kalau ini pendapat pribadi saya, baiknya itu kita mendekati ini dengan cara make sure pastikan bahwa audiensnya itu orang-orang yang insya Allah dekat dengan kita begitu. Orang-orang yang insya Allah ya kayak misalnya keluarga, teman dekat yang insya Allah nggak akan punya pemikiran-pemikiran macam-macam kayak begitu. Dan juga keluarga juga kita perhatikan, kalau misalnya keluarga lagi misalnya dilanda musibah segala macam, ya janganlah kita janganlah kita bilang kita situasinya tidak bagus. Jadi kalau bahasa Jepang kuki o yone. Kuki o yone artinya kayak ya atmosfer, coba dibaca dulu. Baca atmosfer. Kuki o yone. Jadi kita perhatikan dulu atmosfernya begitu. Nah, itu ayat terakhir dari surat ad-duha. Coba kita simpulkan lagi dari awal. Section yang dari awal. Jadi section pertama itu apa tadi? Section pertama ini berkaitan dengan asbabun nuzul, bahwa Allah SWT bersumpah demi waktu duha dan demi waktu malam, bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak meninggalkan, abandoning Nabi SAW, yang merupakan direct refutation, penolakan argumen secara langsung dari Ummu Jamil, yaitu dan juga orang-orang kafir yang lain, dan juga orang-orang kafir Quraisy sendiri. Nah, kemudian bagian kedua, BTW ini bagian-bagiannya hanya di kepala saya, jadi jangan sampai ini biar lebih mudah. Mufassir ini buat lebih mudah saja kita mencerna, bukan pandangan mufassir, bukan. Ini saya bagi section. Karena memang banyak di Al-Qur'an yang dibeli di Mekah itu memang dibagi per section. Oh, gitu. Ya. Ini hanya membuat kita ini jangan sampai kafir bilang ini dibagi berapa, ya jangan sampai gitu. Ya, jadi for the record. Kemudian section kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan di section kedua Allah SWT mengingatkan menghibur Nabi SAW. Walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya akhirmu itu lebih bagus dari yang sekarang. Jadi
Jangan kau khawatir gitu. Penghiburan. Penghiburan. Kemudian apa lagi yang dihiburkan? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya Tuhanmu akan kasih kau sampai kau puas. Sampai kau puas, kasih kau banyak sekali rezeki sampai dijanjikan ya, sampai dijadikan Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar di akhirat nanti. Dan bagian ketiga dari surah ini adalah Allah SWT ingatkan lagi Nabi SAW, kau ingat dulu kau anak yatim, kita kasih kau perlindungan. Kau ingat dulu kau tidak tahu, tidak punya petunjuk, orang bingung. Bukan orang bingung ya, maksudnya tidak punya petunjuk, ilmu tentang akhirat ya, Tuhan. Tapi kita kasih kau petunjuk. Kemudian kau dulu orang yang tidak punya, tidak kekurangan, tapi kita jadikan kau kaya, kita jadikan kau berkecukupan. Nah, section terakhir dari surah ini adalah fa'ammal yatima adalah apa yang harus dilakukan ketika Allah SWT sudah memberikan nikmat itu, apa yang Nabi SAW lakukan. Jadi Allah SWT ingatkan gitu. What do you do with the favors, with the nikmat? Maka fa'amal yatima fala taqhar, jangan hardik anak yatim, ayomi anak yatim. Itu bestnya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan jangan menolak orang-orang yang meminta. Dan terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan proclaim the grace. Kita siarkan ketika kita punya nikmat, tentunya disiarkan dengan niat, dengan untuk mensyukuri nikmat Allah, dan niat untuk beribadah kepada Allah dengan kesyukuran untuk bersyukur dengan beribadah. Jadi ini tadi ada chat dari itu Kak Tati. Iya, ini kayaknya bagus satu surah saja biar lebih mendalam. Jadi sebenarnya gini, kenapa kita kasih pasangkan gitu. Tadi saja. Tapi nanti bersedia kan kalau misalnya diulang lagi. Ya boleh kalau kita bikin video. Ya nanti Ustadz Fikri saya. Tapi nanti bahasnya nanti. Oke. Ya. Jadi karena keterbatasan waktu kita cukupkan di sini. Cuma overview-nya adalah untuk Al-Insyirah itu sebenarnya Ad-Duha itu sangat berhubungan. Jadi Ad-Duha itu gini, Ad-Duha itu Allah menunjukkan nikmat-nikmat yang zahir, yang kelihatan. Zahir artinya maksudnya literally shown gitu, ainul yakin, bisa melihat secara langsung gitu. Dengan mata kepala sendiri, yang zahir yang benar-benar kelihatan. Tapi di Al-Insyirah itu Allah juga menghibur Rasul, selain di surat sebelumnya. Di Al-Insyirah juga Allah Azza wa Jalla itu menghibur Rasulullah SAW dengan nikmat-nikmat yang lebih lebih ke pribadi kali ya, lebih ke yang pokoknya lawannya zahir lah. Yang lebih ke hati, dari hati. Zahir kan yang fisik. Jadi hiburnya itu karena kan ada ayatnya inna ma'al usri yusra, nanti kita bahas itu sungguhnya dari satu kesulitan itu ada lebih banyak kemudahan, atau ada dua jenis kemudahan. Ada banyak pandangan nanti. Wah, ini menarik sekali kita bahas. Ada banyak pandangan lagi tentang inna ma'al usri yusra, karena sejauh ini kan orang dari sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Sebenarnya lebih dalam dari itu. Bukan cuma maksudnya setelah, tapi sebenarnya itu sepaket. Nah itu nanti. Kayaknya fix nih kalau gitu tafsir Al-Insyirah nanti kita harus sendiri ini. Kalau kayak gini nih, kayak menarik juga. Terserah, kita kembalikan ke audiens. Ada waktu atau tidak? Oke, jadi kakak-kakak ini tadi tafsir Ad-Duha ya. Key takeaways-nya ini sudah diulang juga sama adik-adik Fikri sama Fajri. Intinya ini adalah reminders ya, beberapa reminders dari Allah agar kita selalu optimis dan tidak berburuk sangka bahwa Allah meninggalkan kita. Yang kedua, untuk terus mengingat rahmat Allah ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita dalam kesedihan, kita cenderung untuk mengingat yang buruk-buruk saja, tidak melupakan rahmat atau nikmat Allah yang lain. Kemudian juga reminders, kita tidak melihat kecukupan harta kecukupan itu dari perspektif harta saja, tapi juga kecukupan jiwa ya. Dan ini banyak sekali reminders dari Ad-Duha ya. Kemudian reminders untuk bagaimana kita harus hati-hati dalam memakan, siapa tahu with intention atau tanpa intention tadi untuk empowerment anak yatim. Kemudian juga tidak menolak orang-orang yang meminta. Nah, kakak-kakak mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau respon dari tafsir Ad-Duha ini? Sebelum moderator bertanya.
Nanti kalau nggak ada yang bertanya 1, 2, 3, moderator nih duluan nanya. Kak Dena Kakak, barangkali silakan. saya dulu ya. Baik. Kakak yang paling muda dulu nih, Kak Ili. Ya, paling muda dan paling ganteng. Iya. Masya Allah. Songkoknya dulu dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini special disclaimer ini buat anak Fajri dan Fikri ini. I was so Masya Allah ya, dengan pengetahuan agama kalian sekarang itu, waduh, Om Ilham jadi sangat takjub ya dengan eksplorasi kalian pada tafsir dan sebagainya ya. Tidak hanya membaca lagi sekarang, tapi sudah mengeksplor apa makna di belakang dari ayat-ayat Allah ini, dan it's Boleh amazing stop ya. screen share dulu. Ya, supaya kita Boleh bisa lihat stop muka share, kita ya. kan. Terima kasih Thank Kak you. Ida. Ya. Tuh, Kak Ida saya lihat Supaya tambah. kelihatan ganteng juga Kak Ili ya. Iya, ini Kak Ida bukan tambah ganteng dong, tambah cantik lah, insya Allah. Baik, itu mungkin kesan pertama yang saya ini ya, karena lama saya tidak ketemu ini dengan kemanakan kita ini ya. Lama enggak pernah ketemu gara-gara pandemi juga. Terakhir saya ketemu Fajri dan Fikri kapan ya? Waktu barangkali mereka masih di Jakarta saya sempat ketemu ya. Karena kalau di Jakarta selalu nyari. Di mana? Di mana Fajri, Fikri? Di Kuningan City Om. Oh iya, di Kuningan ya. Betul. Masya Allah. Quite long time ago. Ya, belum COVID ya. Belum COVID ini Masya Allah. Dan terus terang surah ini kembali ke duhanya. Ini surah paling favorit saya ya. Termasuk bapak saya sering sekali kalau sholat itu ini adalah pengapu favorit ya. Kalau orang Bugis bilang kan pengapu tuh. Surah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Ternyata Masya Allah kalau kita telah artinya menjadi pengingat betul buat kita ya. Bahwa Allah tidak akan melupakan kita, rezeki kita itu harus kita declare dan sebagainya. Banyak sekali ternyata pelajaran yang kita bisa dapatkan dari sini. Gitu. Jadi memang dari sisi pembelajaran, saya kira kalau kita explore dia punya tafsir ini banyak sekali ternyata yang bisa kita membuka wawasan saya juga ya, tidak hanya anak muda yang harus belajar ya, tapi juga kayak Om Ili ini juga harus selalu belajar tentang agama gitu ya. Itu barangkali komen dari saya. Mungkin kalau mau bertanya, saya kira juga banyak beberapa yang sudah disebutkan kayak referensi Nauman Ali Khan. Saya coba buka dia punya website. Wah ternyata memang banyak sekali dia punya kajian-kajian ya, Firanda dan sebagainya. Ini dengan diskusi kayak begini ini membuka kita punya wawasan telaah ya, di mana referensi yang kita bisa pakai. Karena kadang seperti Om Uno itu ya, kalau kita istilahnya forum atau tausiah seperti ini kan juga banyak info-infonya. Ini ada YouTube baru, ini apa. Jadi banyak yang bisa kita pelajari ya. So jazakallah ini untuk Fajri dan Fikri sudah memberikan contoh juga yang bagus bahwa belajar agama itu tidak mengenal umur ya. Iya. Begitu Kak Dena, saya komen aja, tidak ada pertanyaan, tapi ini betul-betul amazing dan kita mungkin bisa istilahnya ya, regulerkan ya buat anak-anak kita juga untuk bisa memberikan tausiah seperti ini. Saya ini lagi mencoba ini supaya Zikri, Zuhri, Faisa, Caca di rumah juga bisa juga menggali makna-makna Al-Qur'an ini. Demikian barangkali, makasih banyak komennya. Terima kasih Assalamualaikum. banyak Kak Ili. Nanti kita respon balik setelah ini ya Dek ya, biar lebih efektif kita dengar dulu beberapa pertanyaan. Nanti Fikri sama Fajri responnya setelah 2 atau 3 respon dari teman-teman ya. Mungkin ada lagi dari kakak-kakak yang lain sebelum saya membacakan chat dari Ayu, Dek Ayu ya. Ini ada pertanyaan nih dari Dek Ayu di chat, yaitu pertama terkait dengan tata cara bersyukur. Kalau misalnya kita berpikir alhamdulillah kita masih dikasih makanan hari ini dibanding orang lain yang belum dapat makanan, apakah ini cara bersyukur yang baik? Kemudian yang kedua, selain salat duha, apalagi ibadah yang dilakukan saat duha? Di 2 pertanyaan. Kemudian saya tambahin lagi 1 aja pertanyaan lagi ya. Kalau gitu saya tambah ya Dek Fijri 1 pertanyaan buat Dek Fikri sama Fajri tentang tadi Fa'agna.
tafsir terkait fa'agna tentang kecukupan jiwa. Mungkin bisa dielaborate dikit, kecukupan jiwa itu maksudnya seperti apa sih? Mungkin kalau ada tafsir lebih bagus lagi. Ada lagi kakak-kakak sebelum satu lagi ya, sebelum direspon sama Devikri sama Fajri. Respon, Kak Ida. Yang sudah buka mic. Ya ada ya. Ya udah. Kalau belum ada, langsung aja ke Devikri Fajri. Jadi pengen disclaimer lagi. Jadi we're not Ustaz. Iya, jadi kembali jadi lagi nih kalau kita misalnya- posisinya cuma menyampaikan saja kakak-kakak apa yang kita apa pelajari. yang kita Tapi tahu of gitu course- dari of tapi course- ketika ditanya apa ininya kalau misalnya kita belum kaji Anda tahu. ya, tapi maksudnya karena itu sangat membuka juga kesempatan bagi Buat orang kakak-kakak yang yang ingin lain. menambahkan Iya. pendapat. Tapi Iya. of course kita akan jawab sebisa mungkin. Menurut kita pribadi setahu kita ya. Ya, dan juga referensi yang ada. Iya, jadi sekali lagi jangan dianggap kayak kita ustaz tanya, Bapak bagaimana maksudnya ini? Maksudnya Anda tahu. Berarti. Kalau saya belum Nggak apa-apa, tahu kan ya, berbagi ilmu ya. Yang sudah berbagi diambil ilmu, sharing, percik hikmah dari manapun itu bisa dibagi sama kita. Oke, insya Allah begitu niatnya. Fajri soalnya sering sekali disebut ustadz sama teman-temannya. Mana saya ustaz? Lanjut gitu. Jadi pertanyaan pertama tadi yang cara bersyukur ya. Kalau misalnya berpikir alhamdulillah kita dikasih makanan dibandingkan ya itu sudah cara bersyukur yang baik. Namun juga bisa tentunya lebih baik juga ditambahkan dengan tadi mengikuti tadi dalil di Ibnu Katsir tentang ad-duha, tentang surat yang fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita menyampaikan juga, kita tidak cuma bersyukur dalam hati, tapi juga kita sampaikan nikmat-nikmat Allah yang telah kita berikan kepada kita dengan tentunya tadi melihat audiens, kita sampaikan, kita benar-benar tunjukkan dengan bersyukur, kita proclaim to other people gitu, kita kasih tahu alhamdulillah saya yang tadinya mungkin belum bisa punya motor, alhamdulillah Allah memberikan kecukupan dan akhirnya saya sudah bisa punya motor. Itu kita sampaikan pun juga salah satu bentuk kesyukuran. Dan Allah itu melihat kalau kita sampaikan kesyukuran itu kita telah melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla sudah perintahkan ke kita di surat Ad-Duha ini, di ayat terakhir ini. Kita betul-betul proclaim, kita sampaikan kesyukuran kita. Dan tentunya juga cara ketiga itu adalah kita perbanyak ibadah, bersyukur dengan beribadah atau beribadah untuk bersyukur. Jadi kita banyak-banyak sholat duha juga tadi, banyak-banyak kita seperti sekarang membuka majelis, mengikuti majelis ilmu, mengikuti kajian, banyak menuntut ilmu, banyak bersedekah, atau bahkan bekerja dengan giat saja, mencari rezeki saja itu sudah merupakan sebuah ibadah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kesyukuran. Karena inna a'malu binniyat, kan kita semua perbuatan itu sebenarnya juga melihat dari niat, tergantung dari niat. Jadi kalau kita niatkan untuk lillahi ta'ala dan juga untuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu juga salah satu bentuk dari bersyukur dan beribadah untuk Allah yang baik tentunya. Lalu selain salat duha, Ubed, Fajri ambil. Ya, nanti lanjut, nanti saya ambil saja. Selain sholat duha, apalagi ibadah yang bisa dilakukan pada waktu duha, mungkin bukan waktu duha ya, ada sholat yang dulu saya suka sekali lakukan, terutama kalau lagi di masjid, itu namanya sholat syuruk, sholat isyraq, dilakukan pada waktu syuruk. Jadi kan ada waktu subuh atau fajar itu dari mungkin kalau sekarang itu sebelum imsak, pas lewat imsak sampai waktu tuluk. Jadi waktu sholat subuh itu tentunya habis itu ada waktu tuluk, itu maksudnya waktu di mana matahari telah telah terbit. Nah itu di situ kita sudah tahu Allah Subhanahu wa taala memang melarang kita untuk beribadah karena itu seperti mengikuti kaum lain yang menyembah matahari. Jadi tidak sholat pada waktu tuluk. Nah pas selesai waktu tuluk itu masuki waktu duha. Itu ada namanya waktu isyraq ya, syuruk. Dan di situ ada sholat syuruk. Jadi mungkin bisa melakukan sholat syuruk itu, tapi ya ada syaratnya sih, ada rukunnya di mana kita harus setelah sholat subuh kita berdiam diri entah dengan berzikir atau mengaji menunggu waktu duha, selesai waktu tuluk itu. Oh begitu? Iya, di masjid. Ada dalilnya itu, kalau saya lupa. Ya, pokoknya dalilnya itu kalau saya dari kajian Khalid Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah itu bahwa kita orang yang menunggu di masjid terutama ya, kalau bagi laki-laki menunggu setelah sholat subuh, dia mengaji atau berzikir, pokoknya tidak melakukan hal yang sia-sia, tidak main HP misalnya.
ataupun boleh main HP tapi tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau sebaiknya berzikir atau baca Quran, lalu sampai waktu isyraq baru dia sholat isyraq, itu pahalanya seperti melakukan haji mabrur. Kalau ini kalau melakukan itu, jadi sholat isyraq. Lalu selain sholat duha saya nggak tahu, tadi Fikri yang sudah jelaskan itu malah lebih banyak tahu dari saya gitu. Tapi yang saya mau kasih tahu lagi tadi yang kita lupa sebutkan di dalam tafsirnya ketika ini, yaitu sholat duha itu sebenarnya keutamanya tinggi sekali. Jadi Ustadz Firanda bilang duha di dalam surat duha itu juga kayak ada semacam elemen yang mana Allah SWT memuji orang-orang yang beribadah di waktu duha. Jadi di waktu duha itu sholat duha itu kalau menurut hadis Nabi SAW dibilang adalah sholatnya orang-orang yang awabin. Awabin itu artinya orang-orang yang kembali. Jadi simpelnya kalau kita mau jadi orang yang selalu kembali kepada Allah, maka kita rutinkan sholat duha. Dan itu juga saya baru tahu pas mengkaji gitu. Jadi benar-benar spesial ya orang yang sholat duha itu spesial. Karena waktu duha itu pun spesial seperti tadi kita di kajian tadi. Waktu duha, Allah bersumpah demi waktu duha, itu waktu yang sangat spesial. Karena orang yang sholat duha itu sebenarnya Allah jamin banyak hal seperti rezeki dan lain-lain. Ya, orang-orang yang selalu kembali begitu. Jadi niatkan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang awabin, orang-orang yang selalu kembali. Terus ada juga salah satu pandangan dari ibu saya tadi barusan disampaikan. Salah satu cara kita bersyukur, bukan cuma mungkin Fikri sudah menyampaikan tadi ya, bahwa kita juga sebaiknya meningkatkan ibadah. Jadi ibadah dalam arti kita berinfak, misalnya kita bersyukur karena nikmat yang banyak, alhamdulillah, maka kita tambah kita tambah sedekahnya, kita tambah infaknya, kita gunakan resource yang kita punya begitu. Karena kan memang jihad dimintanya ya berjihadlah dengan jiwa dan harta. jadi kita niatkan buat sedekah, membantu agama Allah, itu niatnya jihad. Ketika kita misalnya tidak punya waktu untuk melakukan banyak hal, tapi kita punya harta ya kita infakkan hartanya. Jadi salah satu cara untuk bersyukur salah satunya adalah kita membantu. Termasuk mungkin di konteks yang tadi, ketika ada orang yang yang kita rasa lagi membutuhkan, apalagi misalnya keluarga. Dan ini sekalian saya ingatkan bahwa ketika kita berinfak atau bersedekah, sebaiknya diprioritaskan yang paling pertama itu adalah keluarga dulu. Keluarga, karib kerabat. Terus habis itu kalau misalnya keluarga dan karib kerabat banyak orang-orang yang membutuhkan di antara keluarga kita dan karib kerabat kita yang sudah terpenuhi kebutuhannya, baru habis itu kita ke 7 orang-orang yang yang berhak menerima zakat infak sedekah. Ya, dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Ya, begitulah orang-orang yatim, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, orang miskin, orang fakir, mualaf juga. Oh, oke. Ya, jadi yang ke-7 terakhir. Ya, jadi kita utamakan, dan ini menurut saya banyak yang miss, termasuk saya sendiri begitu kan. Ini nasihat buat kita semua. Jadi yang paling keluarga, jadi justru kita bagilah gajinya kita. Bagi-bagilah gajinya. Kak adek mau ini kayak sahabat. Ya, jadi kita justru harusnya diidentifikasi dulu di antara keluarga kita siapa yang paling membutuhkan. Karena sebenarnya mungkin banyak sekali orang yang membutuhkan, tapi dia tidak bilang karena dia takut memberatkan segala macam. Padahal sebaiknya bilang-bilang kok Fikri kalau butuh uang sama Kak Fajri. Siap Om, siap Kak. Oh, ini nasihat juga berarti saya harus bantu. Ya, insya Allah. Jadi begitu, itu sedikit nasihat. Apalagi tarik pertanyaannya Kak? Bagaimana kecukupan jiwa itu seperti apa sih, Dek? Menyucikan jiwa tadi. Ada kecukupan jiwa. Jadi hadisnya tadi yang tadi. Saya lupa. Ya, sebenarnya saya juga enggak terlalu banyak komen dan enggak terlalu banyak tahu tentang hal ini. Kalau dari yang di Ibnu Katsir, tapi intinya bahwa kekayaan jiwa itu lebih bagus daripada kekayaan harta. Ya, sebegitu saja yang kita tahu dari hadisnya Nabi SAW. Kalau pandangan saya pribadi ya artinya berhubungan dengan ayat Al-Qur'an yang lain yang misalnya bilang qad aflaha man zakkaha qad aflaha man zakkaha atau qad aflaha man zakkaha. Lupa, pokoknya ayat yang bilang maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Ayat Al-Lail lupa di mana ya? Pokoknya di Al-Lail. Bukan Al-Mu'minun.
Aduh, banyak sekali disebutkan. Dan beruntung orang-orang yang menyucikan hatinya, yang menyucikan dirinya sendiri. Nah itu maksudnya mungkin menurut saya pribadi Nabi SAW mengacu kekayaan hati atau kekayaan jiwa itu karena orang yang sering menyucikan sendiri jiwanya, orang yang sering kasih hartanya, orang yang sering beribadah, mengingat Allah SWT, sering beristighfar, apalagi beristighfar di waktu sahur, mungkin rich in soul, ya, rich in soul. Maksudnya apa? Hati dan jiwa yang bersih ya. Memang ada dalilnya ternyata di Ibnu Katsir tadi yang disebutkan hadisnya itu. Hadis sahih recorded from Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, laisal ghina yang tadi yang saya sebutkan. Wealth is not determined by the abundance of possessions, but wealth is the richness of the soul. Richness of the soul itu berarti memang dia bersih dari karena hal-hal yang mengotori jiwa kan tentunya melakukan hal-hal yang ini kan yang dilarang Allah, yang mungkar, seperti melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat atau menggibah, itu kan mengotori jiwa. Nah, kita selain banyak beribadah untuk menyucikan hati, kita menghindari dari hal-hal mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar. Kita menghindari hal-hal yang dilarang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindari zina, menghindari menghadik anak yatim dan semua hal-hal tersebut tadi. Jadi mungkin itu kalau dari kami. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kakak-kakak maksudnya. Siapa tahu nih. Mana Ustaz Kak Uno, mungkin ada tambahan Kak tadi kan ada Kak Uno. Iya, ada Ustaz Uno. Ada. Biasanya Ustaz Kak Uno ini juga mungkin memberikan tausiah, karena tadi kan udah dijelasin sama Fikri dan Fajr ya, ini adalah interaktif. Iya, Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Baik, ini luar biasa ya, alhamdulillah, karena adik kita, anak kita, Fajri dan Fikri sudah bisa membawakan materi seperti ini, yang notabene bahkan saya pribadi pun juga itu belum berani untuk membawakan materi-materi tafsir ya, karena untuk membawakan materi tafsir itu banyak hal yang harus kita kuasai, tapi ini luar biasa, Masya Allah. Jadi memang kalau kita mengikuti paparannya tadi bahwa surat Duha ini itu selain memang untuk memotivasi Rasulullah SAW, juga buat kita ya. Dan saya sendiri setelah mengikuti paparan tadi itu semakin yakin bahwa memang dunia ini sebenarnya hanya tempat untuk kita diuji sebenarnya ya. Karena kita misalkan mau cari kekayaan, semakin banyak kekayaan yang kita dapatkan, kita juga tidak serta-merta kemudian jadi puas ya. Semakin banyak ilmu yang kita kejar dan ilmu itu kita dapatkan, tidak serta-merta juga kita merasa puas atau menjadi pintar seperti itu ya. Karena dari sisi harta sendiri, rupa-rupanya mungkin kita yang belajar ekonomi itu pasti tahulah ya, bahwa ketika kita mendapatkan misalkan makan nasi satu piring pas lagi lapar-laparnya itu, atau contoh lah, kita bicara contoh ya, kita makan contoh satu piring pas lagi lapar-laparnya, itu nikmatnya luar biasa. Tapi ketika kita tambah mangkok yang kedua, itu nikmatnya semakin berkurang. Ya, ditambah lagi dengan mangkok ketiga, apalagi mangkok keempat, mungkin ada poin di mana kita justru bukannya semakin merasa enak atau nyaman, tapi justru kita malah merasa akan muntah seperti itu ya. Maka sebenarnya begitulah kenikmatan itu kalau kita bicara tentang harta gitu ya, dan juga hal-hal yang lain. Nah, tapi ini luar biasa menarik bahwa memang surah ini adalah surah yang seharusnya menjadi penghibur bukan cuma Rasulullah SAW dalam kasus yang sudah dijelaskan tadi, tapi memang secara umum juga buat kita, karena ujian-ujian itu tidak akan pernah tidak akan pernah berhenti ya. Ada saja ujian itu. Semakin kita merasa saya mau hijrah mulai dari sekarang misalkan ya, seperti yang waktu pertemuan pertama kita bilang, kita mau mulai dengan memulai segera ya, tidak menunda-nunda lagi. Oke. Nah, bahkan pada detik itu pun pada dasarnya argo ujian itu akan bertambah lagi seperti itu ya. Jadi surah ini
sekali lagi menjadi penghibur buat kita bahwa jangan khawatir, ujungnya, akhirnya seperti jelaskan tadi itu insya Allah akan baik, seperti itu ya, pasti baik. Saya kepikiran seperti ini, kalau misalkan ada seorang kaya raya, misalkan ya, kemudian di mana orang kaya raya ini dia mencapai mendapatkan kekayaannya itu dengan perjuangan yang luar biasa, yang membentuk mentalnya menjadi demikian kuat, ya. Kemudian dia punya keturunan berikut yang ingin dia latih juga memiliki mental yang kuat. Kemudian dia memutuskan untuk membiarkan anaknya survive dengan cara yang tidak mudah lah misalkan, ya, karena dia tahu bahwa ujung-ujungnya toh anak ini akan mewarisi kekayaan saya, maka dia akan biarkan anaknya misalkan biarlah dia mungkin tidak punya duit untuk mencapai beberapa hal dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya dia tahu bahwa kekayaannya yang luar biasa itu akan tetap jatuh ke anaknya. Nah, mungkin Allah melihat kita seperti itu, kita ini sudah disiapkan dengan berbagai macam kenikmatan pada akhirnya, tapi Allah ingin membuat kita melalui semua fase yang harus kita lalui untuk mendapatkan itu, gitu ya. Nah, surat ini pada dasarnya menjadi penghibur dalam konteks yang seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang bagaimana cara kita bersyukur, ya. Nikmat itu, jadi memang betul. Saya pernah belajar dari seorang ustadz bahwa ketika kau diberikan nikmat oleh Allah, maka perlihatkanlah nikmat itu, ya, dalam berbagai macam cara yang memang dibenarkan. Contoh misalkan, kalau selama ini, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita mendapatkan rezeki yang menjadi sangat berkurang dibanding dengan sebelumnya, sehingga kita banyak berhemat sana dan sini. Kemudian tiba-tiba kita dapat rezeki yang mungkin agak besar, ya. Nah, bagaimana caranya kita menunjukkan nikmat itu? Ya mungkin yang tadinya kita makan dengan menu-menu yang sederhana, sekali-sekali kemudian kita makan di restoran dan segala macam, itu sebenarnya bagian dari menunjukkan nikmat, ya. Imam Malik kalau saya tidak salah, itu adalah salah satu imam yang tergolong kaya. Oke, dan Imam Malik ini orangnya sangat parlente, ya. Beliau itu kalau masuk ke majelisnya ingin membawakan materi, beliau selalu mandi, beliau selalu mengenakan pakaian yang terbaik pada zaman itu, ya. Kalau mungkin dengan zaman kita sekarang boleh dibilang juga ya dalam tanda kutip yang termahal lah, seperti itu, ya. Kemudian beliau memakai parfum, harum-haruman yang terbaik juga, dan ya mungkin dalam kondisi sekarang barangkali kita kalau lihat ustadz-ustadz yang penampilannya kok luar biasa, ya, dia selalu pakai pakaian yang bagaimana gitu, ya, dan parfumnya juga kita tahu parfum ini pasti parfum mahal misalkan, ya. Nah, sebenarnya waktu itu Imam Malik juga sempat ditanyakan, ya Imam, kenapa kok selalu berpenampilan yang seperti itu, ya, dalam tanda kutip parlente sekali kalau mau ngajar gitu, ya. Maka Imam Malik berkata bahwa bagaimana saya tidak mau berpenampilan terbaik sementara apa yang akan saya bawakan itu adalah ajaran-ajaran yang terbaik, seperti itu, ya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, maka tidak masalah dengan cara-cara yang tentu dibenarkan secara oleh syariah kita, ya. Dan tetapi sebaliknya juga, kalau kau bersedih, kau ditimpa musibah, ya, dicoba oleh Allah, maka jangan kemudian kau mengajak seluruh dunia ini bersedih bersamamu. Tidak perlu seperti itu, ya. Ketika kita sementara bersedih, maka kembali kepada Allah dan tidak usah kita kasih tahu semua orang bahwa aduh, saya sekarang sedang begini, saya sekarang sedang begitu. Seakan-akan bahwa kita ada tanda kutip sedikit kecewa karena kita sedang ditimpakan kesulitan oleh Allah, seperti itu. Jadi ketika kita bersenang, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, tidak masalah kita memperlihatkan itu, ya, dalam penampilan kita dengan cara-cara yang tidak berlebih-lebihan tentunya, ya. Seperti tadi juga mengundang makan orang-orang datang ke rumah kita misalkan karena kita mendapatkan satu nikmat tertentu, itu dibolehkan, ya, bahkan dianjurkan karena kita memperlihatkan rasa syukur kita.
Tapi sebaliknya ketika kita sedang bersedih, ditimpa musibah dan segala macam, tidak perlulah kita melebih-lebihkan itu juga. Apalagi sekarang ini kan ya maaf saja di media sosial itu kan apa-apa, bahkan beribadah pun juga kita di media sosial sekarang, ya kan? Nah, jadi cukup. Jadi segala sesuatu itu ada porsinya ya. Kita tidak boleh berlebih-lebihan seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya, bagaimana sebenarnya syukur yang baik itu? Ya, syukur yang baik salah satunya adalah dengan menggunakan nikmat yang kita terima itu sesuai dengan peruntukannya, ya, bukan dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah SWT, apalagi yang melanggar syariah dari Allah SWT, ya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat yang berupa rezeki yang berupa duit misalkan, ya, kita dapat THR lah, kita dapat bonus lah dan segala macam. Nah, gunakanlah ini sebagaimana peruntukannya. Dalam hal ini kalau dia berupa duit, mau dalam bentuk sedekah itu juga bagus, ya kan? Dalam bentuk apa saja. Kalau saya pribadi selalu berprinsip seperti ini, bahwa kita itu kita harus bertindak sebagaimana seorang investor duniawi, ya, dalam hal memilih amalan-amalan yang kira-kira bagus untuk kita. Kalau kita punya dana misalkan, punya duit 1 M yang mau kita investasikan, maka tentu kita akan melakukan analisa terhadap sekian banyak pilihan, yang mana kira-kira yang akan memberikan kita hasil yang paling maksimal, seperti itu. Nah, begitu juga dengan ketika kita menyalurkan nikmat tadi, kita punya dana yang mau kita sedekahkan, ya, ayo kita kita identifikasi kira-kira kalau ini yang mana nih yang paling bagus saya salurkan, ya. Kalau saya pribadi selalu berpikir dari sisi jariahnya, bahwa nanti pahala yang akan kita terima itu bukan cuma sekedar pada saat kita memberikan itu saja, tapi ketika kita sudah tiada pun kita masih menerima kiriman pahala tersebut, ya, seperti itu. Jadi salah satu bersyukur yang bagus itu adalah menggunakan nikmat tersebut sebagaimana peruntukannya, sebagaimana mestinya, tidak justru untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau tidak menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Kemudian apalagi tadi ya yang saya sempat catat. Oh iya, kalau amalan-amalan di salat di saat waktu-waktu duha itu tadi, memang betul apa yang dijelaskan oleh Fajri tadi, bahwa salat duha itu salah satu itu dikenal juga dengan sholat awabin, ya. Jadi orang-orang yang kembali seperti itu. Terus terang tidak mudah loh itu melaksanakan sholat duha, ya, karena waktu-waktu seperti itu adalah waktu-waktu di mana orang justru sudah mulai beraktivitas dengan hal-hal duniawi. Maka ketika kita kembali melaksanakan meluangkan waktu melaksanakan duha itu, maka itulah kenapa kita disebut orang yang kembali, ya. Artinya orang-orang lain, tadi kita sudah sholat subuh, itu kan kita mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita. Kemudian berikutnya orang-orang sudah mulai bertebaran di muka bumi mencari rezeki, tapi orang-orang yang melaksanakan sholat duha, dia kembali lagi kepada Allah, ya, seperti itu. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita highlight di sini, bahwa ibadah apapun itu di luar dari ibadah-ibadah yang wajib, itu yang paling disenangi oleh Allah adalah konsistensinya, ya. Jadi sholat duha misalkan, walaupun itu hanya 2 rakaat, yang paling penting adalah kita konsisten. Jadi perlu bagi kita semua yang hadir di majelis ini untuk punya ibadah-ibadah peliharaan, ya. Jadi apakah itu sholat duha, kalau memang kita mampu konsisten melaksanakannya, atau kalau tidak mungkin kita pelihara yang lain. Misalkan bacaan kita rutin membaca Al-Qur'an, kalaupun tidak mampu misalkan panjang-panjang, mungkin kita baca kita komitmen untuk membaca 5 ayat lah setiap hari ba'da sholat subuh misalkan, ya kan, dan seterusnya. Jadi silahkan buat kakak-kakak sekalian
saya mengajak kita mengidentifikasi apa kira-kira ibadah-ibadah yang mau kita jadikan sebagai ibadah peliharaan kita di luar dari ibadah-ibadah yang wajib itu, ya. Seperti itu. Dan semakin banyak yang bisa kita pelihara tentu semakin bagus. Tetapi ya satu prinsipnya, kaidahnya juga dalam beragama, ya jangan terlalu memaksa diri tiba-tiba ekstrim seperti ya. Dalam artian, oh pokoknya saya mau pelihara sholat duha, saya mau pelihara sholat tahajud, saya mau pelihara ngaji pada subuh itu pokoknya harus 1 juz misalkan setiap hari. Tidak perlu seperti itu, ya. Jadi gradually, ya, kita tidak apa-apa sedikit-sedikit, tetapi itu intensif, ya, kita konsisten memelihara itu, ya. Saya pikir itu. Terima kasih banyak ini buat adik kita, anak kita Fajri dan Fikri, ya, yang sudah membukakan atau sudah membawakan materi ini, dan ini menjadi materi yang sangat baik buat kita untuk kita ingat terus berikutnya. Jazakallah khair. Ya, terima kasih Kak Uno. Ini karena masih ada satu pertanyaan terakhir ya, izin sampai 5 menit ke depan, 10.35 kita sesinya. Fikri, Fajri masih ada kan ya? Ya. Terima kasih ya. Ini izin ya, satu pertanyaan dari Adit. Aditya, kebetulan Aditya ini satu kantor sama saya, sama mudanya dengan Fikri sama Fajri. Nah, ini Adit bertanya terkait dengan sholat duha. Sholat duha itu lakukannya jam berapa, batasannya jam berapa, sama apakah ada bacaan khusus untuk sholat duha, dan gimana caranya istiqomah nih. Sholat Jumat kemarin. Sholat duha. Iya. Gimana? Pertanyaan terakhir untuk sesi kita. Dari gimana caranya teman-teman Fikri sama Fajri konsisten, terutama untuk orang-orang yang kerja nih, seperti Adit. Ini saya kasih pertanyaan ke Fikri pribadi, tapi sekali lagi mungkin ya kakak-kakak pasti banyak yang lebih tahu, jadi mungkin bisa ditambahkan, kita cuma menyampaikan pendapat pribadi saja. Ya, jadi sebenarnya sih kami sendiri belum terlalu konsisten banget sih. Betul. Kayak kadang masih bolong-bolong sholat duhanya, apalagi kayak karena jadi gini kan seperti tadi juga disebutkan oleh Kak Uno, Om Uno tadi bilang memang sholat duha itu susah sekali karena workday kan, ketika bekerja itu susah mencari waktu sela-sela untuk menambahkan sholat duha. Tapi nggak apa-apa kalau cuma 2 rakaat saja, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi cuma 2 sampai 4 rakaat biasanya itu alhamdulillah mungkin lebih rajin dibandingkan Fajri. Wallahualam, Fajri sendiri yang saya nggak terlalu ini, masih belajar. Jadi kalau surat yang saya baca ketika waktu duha itu ya cuma sholat duha, surat ad-duha, al-insyirah, atau al-fajr atau syams yang berhubungan dengan waktu duha, matahari, surat al-lail kan malam, jadi saya baca pas tahajud itu, atau kadang ya pokoknya gitu. Kalau surat kayaknya sepertinya belum ada yang sejauh yang saya kaji itu tidak ada waktunya. Ya, tidak ada. Nah, kalau waktunya itu kemarin kita kajian Ustadz Firanda, hafizahullah, beliau ini menjelaskan bahwa sholat duha itu sudah bisa dimulai dari waktu setelah tadi isyraq, tadi waktu duha, yaitu kira-kira itu matahari sudah cukup naik, kira-kira jam 7:30 atau jam 7 lewat lah. Nah, itu sudah bisa dimulai sholat duha, hanya sampai sampai kapan dulu? Sampai sebelum zuhur. Jadi dari jam 7:30 sampai sebelum zuhur kurang lebih. Iya, kurang lebih jam zuhur itu jam 11.45 lah atau 11.40 lah. 11.30 lah, karena 11.30 masih bilang kalau beberapa menit sebelum azan jangan. Oh iya, itu ada larangan untuk sholat, jangan sholat duha sebelum azan atau beberapa menit sebelum azan. Jadi 11:30 masih aman. Memang tadi ada waktu optimalnya dari kajian Ustadz Firanda, bahwa kalau waktu optimalnya itu ketika ponok anak unta sudah kepanasan. Jadi anak unta sudah kepanasan. Ya, pas di padang pasir di zaman Nabi SAW ada banyak sekali kejadian di mana anak unta itu kalau misalnya kan sering-sering duduk-duduk pagi-pagi. Nah, kalau misalnya sudah mataharinya sudah naik sampai dia sudah kepanasan nih, duduk jadi kepanasan, dia berdiri. Nah, itu waktu yang paling pas. Nah, kalau ditranslasikan oleh Ustadz Firanda jam 10 lah, jam 10, jam 11 pun masih
Masih dianggap jam Jam 11 10 sampai jam 11 itu Jam- waktu optimal. optimal itu emang ini. Jadi tapi kadang ya kalau anak sekolah kan memang istirahatnya jam 10 ya. Biasanya istirahat pertama itu keluar mainnya jam 10. Itu saya selalu duha sudah paling bagus. Kalau ada yang masih pagi zakatia mungkin. Iya. Apa, Tapi kalau saya sendiri ya itu emang kadang kalau kuliah kelar jam 10 langsung sholat duha insya Allah kalau ingat. ya, kalau dan satu hal lagi terakhir yang Ustadz Firanda sampaikan ya, kalaupun misalnya nggak bisa optimal, ya jangan dipaksa. Yang penting sholat duha. Berarti kayak kalau misalnya saya sering punya meeting beruntun dari jam 8 sampai siang, Ngeri. yang nggak bisa saya selah-selahkan begitu. Ya berarti jam 7 atau jam 7.45 begitu. Kalau memang bisa waktu optimal waktu. Ya, dan sekali lagi saya juga masih belajar, bukan Ustadz. Jadi kita tetap begitulah. Mungkin ada dari kakak-kakak mau menambahkan. Baik, terima kasih banyak. Kayaknya sudah cukup ya, kakak-kakak. Ini waktunya. Terima kasih banyak untuk Dek Fajri, Dek Fikri. Mudah-mudahan nanti berkenan lagi ya untuk masih ada PR kita lagi untuk tafsir Al-Insyirah ya. Kayaknya nanti kakak Ustaz Kak Uno sama kakak Ustaz Kak Ili ini minta tolong ya Kak Ustadz, kakak duo Ustadz. Mudah-mudahan bisa dibujuk ayah kakak Kak Taswin untuk mendorong adik-adik ini, membolehkan adik-adik ini untuk nanti mengisi kajian rutin Bina Antar Budaya ya. Bisa ya gitu. Kak Uno ya, Kak Fajri ya, gitu. Kak Uno. Mau gitu ayahnya. Ya. Mau jayanya itu. Iya, tenang. Oke, baiklah kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Ya, gimana Kak Uno? Lanjut. Oke, baik kakak-kakak dan adik-adik sekalian, alhamdulillah kajian kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Dek Fikri dan Fajri atas pengingatnya, ilmunya hari ini. Semoga tausiah ini makin melembutkan hati kita, makin mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat iman, dan senantiasa menjaga iman tersebut. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat berpuasa. Semoga ibadahnya makin kuat di 10 hari terakhir ini, dan semoga makin berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam memaksimalkan ibadah puasa. Sebelum berpisah, mari kita beristighfar dan berdoa ya. Semoga keberkahan dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Semoga Allah menerima taubat kita, memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang dirahmatinya. Dena. Ya, Kak Uno. Ya, sebelum ditutup barangkali kita pengen remind lagi untuk yang acara besok, insya Allah ya. Oh iya betul. Jadi besok kita pembicara kita insya Allah dari Jepang. Imam Sugimoto ya, Kyoichiro Sugimoto. Jadi beliau adalah imam di Chiba Islamic Center kalau saya tidak salah ya. Dan beliau punya menarik lah, insya Allah nanti besok juga akan kita bacakan CV-nya. Tetapi tadi kan Fajri sama Fikri juga membahas ternyata mengambil referensi ke Brother Noman Ali Khan, dan ternyata Sugimoto Sensei ini beliau itu adalah jebolan dari Bayina Institute. Kalau saya tidak salah itu kan punyanya Noman Ali Khan ya, kalau saya tidak salah. Kemudian beliau juga adalah didikannya Dr. Zakir Naik ya, dan beliau itu adalah salah satu penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Jepang. Ya, banyak sih, sudah ada beberapa versi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepang, tapi uniknya karena beliau ini menerjemahkan dengan menggunakan gaya bahasa yang dipahami oleh orang awam, ya, seperti itu. Jadi artinya besok bakal menarik juga nih Kak Uno ya. Kita akan membahas tentang dakwah di Jepang juga nggak besok, Kak? Ya, justru itu adalah tema utamanya karena beliau ini punya pendekatan yang sedikit berbeda lah ya, dan saya pribadi juga
sangat tertarik dengan materi yang akan beliau bawakan, karena terus terang beda sekali gitu ya kalau orang-orang di Barat, di Amerika, di Eropa, itu kan sekarang Islam adalah salah satu agama dengan pertumbuhan paling cepat. Sementara di Jepang sendiri pertumbuhannya itu sangat-sangat lambat seperti itu ya. Nah, ini jadi ternyata memang memerlukan pendekatan yang berbeda kalau di Jepang dibandingkan dengan di Amerika atau di Eropa misalkan seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu dari spesialisasi beliau gitu. Dan kita harapkan karena mumpung bahwa alhamdulillah kita bisa dapat speaker seperti beliau, karena terus terang saja saya juga iseng-iseng aja ngontek beliau melalui WA, melalui Facebooknya ya, dan ternyata alhamdulillah direspon oleh beliau. Jadi mungkin yang kita minta bantuan kepada kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian adalah untuk bisa men-share sebanyak mungkin ya link atau informasinya. Bahkan insya Allah nanti saya akan share juga di grup. Karena pengalaman saya biasanya justru kalau kita nge-share-nya di hari H itu biasanya justru lebih banyak peserta, karena orang cenderung lupa barangkali ya kalau kita share-nya beberapa hari sebelumnya. Nah, itu saya sudah siapkan insya Allah flyer yang bisa kita share nanti untuk di hari H-nya ya. Nanti sebentar saya inilah, ini ada nih. Itu bisa dibuka di itu, barusan saya kirim di chat room. Jadi insya Allah bertindak sebagai hostnya adalah Jepang ya Kak Uno ya. Kenapa? Jadi bahasanya pengantarnya bahasa Jepang tapi ditranslasi oleh Kak Uno ya. Ya, pengantarnya bahasa Jepang. Insya Allah nanti saya dengan Uwa akan bertindak sebagai moderator sekaligus sebagai penerjemah ya. Jadi mungkin harapan kita Kak Ili bertindak sebagai host, Kak Taswin sebagai admin di di Zoom-nya ya. Harapan kita Kak Taswin jam 8 barangkali room-nya sudah bisa dibuka ya. Jam 8. Bisa. Ya kan? Jadi jam 8 kita buka room-nya. Nah, kalau bisa teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian, jam 7 barangkali bisa bantu share lagi yang saya lempar barusan itu ya. Oke, insya Allah Kak Uno. Iya, jadi di berbagai macam grup atau di Japri ke siapa saja. Kemudian jam 8 kita buka room, jam 8.30 insya Allah Kak Ili sebagai host itu akan mulai Kak Ili ya. Ini rundown acaranya, sebentar. Rundown acaranya kalau saya masih bisa dapat. Nanti saya lempar di grup deh rundown acaranya ya. Ya, tapi intinya bahwa harapan kita bisa kita kita ngundang sebanyak mungkin peserta lah, karena kapasitas maksimalnya adalah sampai 300 peserta seperti itu. Kak Ili barangkali mau tambahkan satu. Tidak juga, saya kira insya Allah besok ini flyer bisa kita viralkan ke grup-grup ya. Kapasitasnya tadi Kak Taswin bilang 300-an kalau nggak salah. Yang satunya lagi Kak Ili, jangan yang itu, yang barusan saya ini tadi. Oh, yang itu, oke. Saya stop sharing dulu. Ya, yang barusan saya lempar di chat room tadi. Ini ya. Ya, karena kita men-share juga harus hati-hati kan. Yang ini ya? Iya, betul. Jadi ini strateginya ya, kalau bisa jam 7 lah waktu jam 7.30 atau jam 7 juga boleh lah waktu Makassar. Jangan deh jam 7.30 lah. Karena kan jam 8 baru buka room ya. Jadi biar orang tidak terlalu lama nunggu, jam 7.30 kita mulai share lagi untuk yang ini. Kemudian untuk teknisnya Kak Taswin barangkali bisa siapa ini? Ya, nanti saya share di grup lagi ya, Yul ya, di grup WA. Kak Taswin barangkali itu hanya bisa satu orang yang host ya.